Selamat datang kembali di Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Jadi begitu ya, Nyi? Aku ingin bertanya, jika aku meragah sukma di dunia tidaklah ke alam gaib, apa mungkin itu bisa terjadi? Kalau bisa, apakah ada rivalitas waktu? Maksudku, keadaan waktu di ragaku berubah seperti aku pergi ke alam gaib ini, Nyi? Tanya Sugi. Tidak, Tuan, waktunya tetap tidak berubah. Hanya saja bisa jadi Tuan melihat jin yang sengaja atau terjebak di alam nyata. Maksudnya sengaja seperti Tuan melihat jin penglaris itu, atau terjebak seperti dia main-main di alam nyata. Oh, jadi seperti itu. Bagaimana caraku agar bisa meragah sukma, Nyi? Bisakah aku melakukannya? Jadi Tuan belum menguasai semua mustika yang Tuan miliki? Tanya Gendrawani. Maksudnya? Mustika itu banyak kegunaannya, Tuan. Jika Tuan menyatukan ketiganya itu, sangatlah menjadi mustika yang sulit untuk dikalahkan. Tuan bisa kabur, Tuan bisa menghilang, kekuatan fisik Tuan menjadi luar biasa. Tapi sepertinya ketiga mustika Tuan itu tidaklah akur satu dengan lainnya, seperti bermusuhan. Cincin hitam yang Tuan kenakan itu bisa untuk meragah sukma di dunia nyata, ke alam gaib, dan ke alam mimpi. Bahkan Tuan dapat melihat jin dengan cincin itu. Nyi kok bisa tahu semua kekuatanku? Karena kekuatanku yaitu bisa melihat kekuatan orang Tuan. Aku bisa mengukur atau bisa tahu dia punya ajian atau mustika apa, terlihat olehku, Tuan. Waktu kecil aku sering dijuluki si mata iblis, Tuan, tapi itu hanyalah julukan. Bahkan aku tak mempunyai kekuatan apapun. Kekuatanmu sungguh sangatlah berguna, Nyi. Katakan padaku, siapakah yang paling sakti di kerajaan ini, Nyi? Tanya Sugi. Tentu saja Tuan dan Raja di Pamanggala. Ternyata benar dugaanku kalau Raja itu benarkah sakti. Untuk sekarang mungkin Tuan setara, atau bisa jadi Tuan kalah jika bertempur dengan beliau itu dikarenakan Tuan belum menguasai semua mustika Tuan. Kalau saja Tuan menguasainya, Tuanlah yang akan menang. Sebaiknya Tuan membuat cincin untuk ketiga mustika Tuan, takutnya nanti hilang atau dijadikan liontin kalung Tuan. Aku juga sempat berpikir seperti itu dulu, Nyi, tapi menggunakannya jadi susah. Mudah, Tuan. Apakah Tuan sudah menemui mereka? Mereka siapa, Nyi? Yang mustika itu. Oh, yang hijau pernah, Nyi, yang hitam juga, Nyi. Memang kenapa, Nyi? Ajak mereka berdiskusi, Tuan, tentang penggunaan mustika itu agar lebih mudah Tuan gunakan. Memang bisa ya, Nyi? Bagaimana caranya? Aku pun tidak tahu, Tuan, bagaimana caranya. Sebaiknya Tuan cari sendiri. Ujar Gendrawani. Maksud Nyi tadi tentang meragah sukma ke alam mimpi itu bagaimana, Nyi? Oh, itu, Tuan. Jadi Tuan memasuki mimpi orang yang Tuan inginkan. Biasanya memakai media, seperti gambar, atau Tuan membayangkannya sebelum meragah sukma Tuan. Jadi Tuan pun ikut tertidur. Kalau dia terbangun dari mimpinya, Tuan pun otomatis kembali ke raga Tuan, dan terbangun juga. Biasanya yang sudah terkontak fisik, pikiran, dan batin. Kalau belum, ya tidak bisa, Tuan. Contoh Tuan melihat wanita cantik dan ingin merasuk ke dalam mimpinya, itu tidak bakal bisa terjadi, Tuan, karena tidak ada ikatan batin, fisik, dan pikiran dengan Tuan. Intinya Tuan tidak ada di memori ingatannya, alias tidak saling mengenal. Jadi hanya bisa dipakai ke orang yang benar-benar kenal dengan Tuan, atau pernah ngobrollah dengan Tuan. Jadi tidak bisa Tuan asal memasuki mimpi seseorang. Ujar Gendrawani menjelaskan. Aduh, kukira bisa ke semua orang, semua artis ku masuki ke mimpinya. Ternyata tidak bisa ya. Meragah sukma di dunia itu tidak bisa menyentuh Tuan. Beda Tuan meragah sukma ke alam mimpi atau alam gaib, Tuan bisa menyentuh. Kalau Tuan ingin meragah sukma di dunia itu, Tuan akan seperti melayang sesuai pikiran Tuan, melihat keadaan nyata secara langsung. Contoh Tuan lagi di dalam rumah, terdengar suara berisik seperti pencuri di belakang rumah. Nah, Tuan bisa memakai raga sukma di dunia. Manusia itu tidak bisa melihat Tuan. Tuan pun hanya bisa melihat dan mengawasi saja, tidak bisa menyentuhnya, bahkan suara Tuan pun tak terdengar olehnya. Tuan seperti apa ya, hantu? Kata manusia. Ujar Gendrawani. Ada juga masalah lain di saat Tuan meragah sukma, kalau bisa jangan terlalu lama. Yang dikhawatirkan Tuan akan dianggap mati, karena denyut jantung Tuan nyaris hilang karena terlalu rileks. Bahkan di bawah pingsan dan tidur. Ucap Gendrawani. Lalu bagaimana aku membuka pintu kalau aku tidak bisa menyentuh, Nyi? Tanya Sugi.
Tuan akan menembusnya Tuan seperti bayangan benda pada tidak akan menghalangi Tuan. Tapi hati-hati dengan angin Tuan. Angin? Sukma bisa tertiup angin Tuan. Tuan akan terlalu ringan dan dapat menembus benda padat. Tapi Tuan tidak bisa menembus angin Tuan akan terpental melayang jauh bahkan jika ada angin yang kencang. Dan naasnya Tuan tidak bisa meraih apapun karena semua benda tidak bisa Tuan sentuh. Waduh bahaya. Iya Tuan sangatlah bahaya. Maka dari itu semua orang yang meragah Sukma memilih malam hari. Kalau siang banyak angin, usahakan masuk ke dalam rumah Sukma Tuan, agar angin terhalang tembok. Dekatilah dinding atau pohon yang besar yang dapat menghalangi angin. Jika angin mulai reda kembali melayang ke tujuan Tuan. Lalu apa yang terjadi padaku jika aku terbawa angin Nyi, dan aku tidak bisa meraih apapun? Tuan akan terus melayang seperti balon karbit yang lepas, dan Tuan akan melihat dunia dari ketinggian sampai ke langit, dan menunggu raga Tuan mati di bumi. Mampuslah, bahaya sekali. Jangan dipakai waktu musim hujan berarti bahaya ini. Memangnya kita tidak bisa kembali ke raga kita langsung sekejap gitu Nyi? Tanya Sugi. Kalau meragah Sukma di dunia tidak bisa Tuan, kalau ke alam gaib bisa, kalau ke alam mimpi tergantung orang yang kita masuki mimpinya nunggu terbangun, dan kita otomatis terbangun Tuan. Jawab Nyi Gendrawani. Aku mengerti Nyi. Untung saja aku kenal dan bertemu denganmu Nyi. Kalau tidak mampuslah aku asal pakai kekuatanku tanpa tahu resikonya begitu besar. Hal sepele yang mematikan itu Nyi. Benar Tuan, zaman dulu banyak manusia di Jawa mati gara-gara meragah Sukma sore hari hanya sekedar mengintip wanita atau gadis mandi di sungai. Anginnya sangatlah kencang dan naas mereka sampai ke langit menunggu kerabatnya menguburkan raganya yang di bumi. Padahal dia belumlah sepenuhnya meninggal. Waktu raga itu dikuburkan dan tidak dapat udara di dalam kubur, barulah ia mati sungguhan Tuan. Ujar Gendrawani. Ngeri, ucap Sugi. Untung saja kau menjelaskan Nyi. Lalu bagaimana kita bergerak ke tujuan kita sedangkan Sukma kita melayang Nyi? Tanya Sugi. Fokus Tuan, ia bergerak sendiri sesuai fokus Tuan terhadap sesuatu objek atau apapun itu. Sulit ku gambarkan Tuan. Satu lagi Nyi, bagaimana caraku bangun dari raga Sukmaku kalau tidak bisa sekejap kembali ke raga? Tuan harus mendatangi raga Tuan sendiri dan masuk ke dalam raga Tuan. Nanti Tuan akan merasakan Sukma Tuan ingin bersatu dengan raga. Sinkronisasikan pikiran Sukma dan raga, nanti seolah-olah Tuan bangun dari sebuah mimpi. Kembali ke dunia. Jadi begitu ya Nyi? Aku sedikit mulai mengerti sekarang. Lalu perbedaan antara meragah Sukma ke alam gaib dan ke alam mimpi itu seperti apa Nyi? Tanya Sugi. Hampir sama Tuan, bedanya alam mimpi itu random berubah-ubah sesuai mimpi orang tersebut. Nanti Tuan sendiri bingung dan pasti mengerti. Walaupun berubah-ubah Tuan tetap ada di situ karena Tuan sudah meragah Sukma di alam mimpi orang tersebut. Sedangkan meragah Sukma ke alam gaib hampir sama seperti keadaan Tuan sekarang ini. Hanya bedanya Sukma Tuan di sini dan raga Tuan di dunia. Rivalitas waktu yang berbeda berlaku Tuan. Tuan sebentar di sini, di dunia Tuan waktu berjalan cukup cepat. Menurut saya karena Tuan sudah mempunyai mustika hijau, sebaiknya Tuan tidak perlu meragah Sukma dengan cincin itu untuk pergi ke alam gaib. Karena tubuhku tak lagi dingin yang seperti Tuan katakan sebelumnya karena wujud Tuan Sukma. Dan Tuan bisa membuat keturunan. Ujar Nyi Gendrawani. Dan satu lagi Tuan, ini yang paling penting, kekuatan ketiga mustika Tuan tak akan berfungsi dalam keadaan setelah meragah Sukma ke alam gaib, karena mustika itu ada di raga Tuan. Jadi begitu ya Nyi, dalam keadaan hanya Sukma, saya tidak bisa menggunakan kekuatan mustika saya, karena mustika itu ada pada raga bukan di Sukma. Jawab Sugi. Benar sekali Tuan. Baiklah Nyi, saya akan hati-hati menggunakan cincin ini untuk meragah Sukma. Apakah aku bisa memasuki mimpimu Nyi? Tanya Sugi. Tidak bisa Tuan, jin tidak mempunyai Sukma, dan bermimpi ketika tertidur. Jin hanya mempunyai nafsu dan angan. Nafsu terbagi menjadi banyak Tuan, seperti dendam, amarah, dengki dan sifat buruk lainnya, sedangkan angan seperti cita-cita, misi, target, niat apa yang akan dilakukan sekarang, esok hari dan lain sebagainya. Saya sedikit bingung dan tidak mengerti Nyi, lalu apa bedanya Ruh dan Sukma Nyi? Ruh ya ruh Tuan, sedang Sukma itu seperti jin yang menyerupai Tuan dan sepemikiran, sepaham, dan memang itu Tuan seperti kembaran Tuan tapi beda jenis, wajahnya sama. Siapa yang Tuan kenal ia pun kenal Tuan, semua kerabat Tuan dan semua teman Tuan. Dalam agama Tuan disebut korin golongan setan tapi sering disebut jin.
Tanpa adanya korin manusia juga nantinya sulit, karena nafsu manusia banyak ia yang mengendalikan, seperti ingin kaya, pergi berdagang, ambisi, optimisme, khawatir rasa was-was, cemburu, iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu ulahnya Tuan. Bayangkan Tuan tidak ada korin, mungkin Tuan kalau sudah punya rumah dan uang, Tuan tidak ingin ke pasar lagi, tidak ingin menikah, atau tidak ingin mengembangkan usaha lebih besar, karena sifat optimisme, sifat ingin bertambah kaya, sifat nafsu hilangnya susah juga Tuan. Ya juga Nyi, benar-benar. Mungkin dari situ kenapa kita disuruh mengendalikan nafsu bukan menghilangkannya. Tepat jawaban Tuan, ujar Gendrawani. Karena sudah sepaket Tuan, wadah makanan itu ya sampah, tapi tanpa ada wadah justru makanan itu jadi sampahnya. Ya juga Nyi, saya di dunia beli nasi bungkus, ya bungkus nasinya jadi sampah. Tapi kalau gak dibungkus mau dibawa pakai apa, pakai tangan? Ya jelas malah bukan seperti makanan, jadi seperti sampah sisa. Lalu bedanya setan dan jin itu apa Nyi? Bedanya setan sama sekali tidak bisa dilihat Tuan, sedangkan jin masih bisa walaupun jin itu berubah wujudnya seperti menjadi kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain. Tapi masih bisa dilihat walaupun sedikit orang yang bisa. Jin dan setan sama golongannya, sama-sama tercipta dari api, hanya jin mempunyai ras sedangkan setan tidak. Dan setan tak mau sama sekali menampakkan wujudnya apalagi kepada manusia. Itu dikarenakan setan ingin eksistensinya hilang dari pikiran manusia bahwa setan itu tidaklah ada, agar mereka dengan mudah menyesatkan manusia. Contoh begini Tuan. Misalkan Tuan pulang sekolah, Tuan pulang paling terakhir, dan Tuan melihat ada sebuah pena tergeletak di meja teman wanita sekelas Tuan, terbesit banyak hal di pikiran Tuan seperti: pertama, ambil aja apa ya? Kan gak ada yang tahu, hitung-hitung rezeki. Kedua, saya ambil, besok saya pulangin mungkin dia lupa. Tapi dibilang apa gaya? Ketiga, biarinlah mau hilang mau gak bukan urusan saya, nanti kalau saya ambil saya dosa. Itulah setan Tuan, bisa membisikkan sesuatu di pikiran Tuan. Mindset yang Tuan bangun bertahun-tahun pun, sebaiknya Tuan koreksi kembali, siapa tahu ada yang salah Tuan. Karena setan bermain dengan mindset dan logika manusia, terkadang terlihat benar dan logis padahal menyesatkan Tuan. Pinter banget berarti setan ya Nyi? Ya Tuan, karena mereka sudah ada dari dulu. Kami hanya anak cucunya yang berevolusi menjadi suatu bangsa yang disebut bangsa jin. Lalu jin banyak di gunung ya Nyi? Saya melihat ada pasar di sini. Sebenarnya banyak di air Tuan. Maksudnya lebih banyak di laut itu, yang paling banyak lalu danau, lalu rawa, atau lembah, terakhir ya gunung. Kalau boleh saya gambarkan seperti di alam Tuan seperti ini. Boleh dibilang laut itu seperti benua yang ada banyak negara di situ, lalu danau itu seperti sebuah kota, lalu rawa itu seperti sebuah provinsi, dan gunung dan hutan seperti sebuah desa atau kabupaten. Oh begitu Nyi, jadi banyak di laut ya Nyi? Benar Tuan. Terutama di tempat lembab, karena bangsa jin tidak ingin bersinggungan langsung dengan manusia, di mana itu tidak ada manusianya, atau jarang dihuni manusia ya, di situ pasti bermukim jin. Berarti di kutub utara selatan banyak ya Nyi? Tentu saja Tuan. Katakan padaku Nyi, kerajaan atau bangsa jin paling besar di Indonesia ini ada di mana Nyi? Hampir seluruh lautan yang mengelilingi negeri Tuan ada kerajaan jin di lautnya Tuan, boleh dibilang sama besar. Jadi begitu ya Nyi? Iya Tuan, maaf Tuan, sebaiknya Tuan kembali dulu ke duniawian Tuan, ini sudah terlalu lama. Hampir 2 bulan Tuan sudah di sini. Ujar Gendrawani. Baiklah Nyi, tolong kemasi barangku Nyi, aku pulang sekarang juga. Ujar Sugi. Tak berselang lama, sekitar setengah jam Gendrawani sudah membereskan baju Sugi. Sudah semua Tuan, ucap Gendrawani. Terima kasih Nyi, baiklah Nyi, aku pamit. Boleh aku memelukmu Nyi? Pinta Sugi. Iya Tuan, silahkan. Mereka pun berpelukan, dan Sugi mencium kening Gendrawani yang dingin selembut mungkin. Sugi lalu menggunakan mustika hijaunya, dan lambat laun dunia kembali nyata. Terdengar suara jangkrik. Ini malam hari batin Sugi. Ia menyusuri jalan yang tampak sedikit berbeda, kayak ada yang aneh, tapi apa ya?
Setelah sampai di rumahnya, alangkah ia terkejut melihat kondisi rumahnya yang telah tertutup ilalang dan rumput liar. Sebagian besar kondisi rumah telah ambruk, hanya tersisa tiang-tiang penyangga rumah saja. Genting dan dinding papan pun sudah tidak ada, digantikan rumput liar. Ia lalu berjalan menuju rumah tetangganya Bude Sumi dan ternyata sudah tidak ada. Hanya ada lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Sugi bingung apa yang sudah terjadi. Kaget. Sugi yang bingung melihat rumah tetangganya yang sudah tidak ada dan rumahnya yang sudah penuh semak belukar, tinggal rangka saja. Jam berapa ini? Kenapa jadi kayak gini keadaannya? Batin Sugi. Sugi lalu berteleportasi ke Malioboro menggunakan mustika hitamnya. Ia berjalan, tampak masih ramai dan keadaan di Malioboro tampak berbeda, lebih rapi, ternyata sudah banyak berubah. Apa mungkin aku sudah setahun meninggalkan dunia ini? Batin Sugi. Ia lalu memasuki sebuah warung makan. Karena dia sangat lapar, sudah lama dia tidak makan nasi di alam gaib. Sugi lalu memesan nasi ayam dan teh manis hangat. Dia makan dengan lahap. Terlihat ibu-ibu penjual memperhatikan Sugi yang membawa tas. Mungkin di pikirannya ini orang kurang waras atau emang orang sehat. Mas, kok bawa tas malam-malam gini? Emang dari mana, mau kemana? Tanya penjual nasi. Oh, mau ke tempat saudara di belakang alun-alun, jawab Sugi berbohong. Sugi melihat jam di dinding warung tersebut menunjukkan pukul 8 malam. Belum terlalu malam, tapi saya tidur di mana malam ini? Batin Sugi. Bu, udah berapa semua? Saya tadi ambil gorengannya 2. Ujar Sugi. 45.000 mas, ujar ibu penjual. Sontak Sugi pun kaget, dulu dia makan segitu hanya habis 18.000. Maaf Bu, gak salah. Nasi ayam, teh manis, sama gorengan 2. Ujar Sugi. Iya mas, 45 semua, ujar ibu penjual. Sugi lalu membayarnya. Kenapa jadi semahal ini di Malioboro? Batin Sugi. Lalu ia meninggalkan warung tersebut. Betapa kagetnya Sugi di saat dia hendak berdiri dari tempat duduknya, tepat di hadapannya sebuah kalender bertuliskan tahun 2020. Innalillahi, ucap Sugi refleks. Ada apa mas? Oh, gak apa-apa Bu. Makasih Bu. Sugi tidak menyangka, dia sudah meninggalkan dunia ini selama 10 tahun. Pantas rumahnya jadi hancur seperti itu, bertahun-tahun tidak terawat. Ia melamun di kursi taman, bingung 10 tahun sudah ia meninggalkan dunia ini, dia sangat menyesal. Pikirnya hanya setengah atau setahun, ternyata 10 tahun. Ia mengingat bayangan Rinjani, pasti dia sudah dewasa, terakhir saya pergi umurnya 15 tahun, sekarang pasti udah 25 tahun. Dan saya belum berubah, masih 16 tahun. Bagaimana saya bertemu dan menjelaskan kepadanya nanti? Lalu usaha burung saya yang dijalaninya, apakah sudah ia tinggalkan, ataukah ia sudah menikah? Pikiran Sugi kacau balau. Ini bahaya kalau saya bertemu teman-teman kicau. Mereka melihat kondisi fisik yang tidak berubah setelah 10 tahun menghilang, pasti kaget. Bagaimana caraku menjelaskannya nanti? Kalau Rinjani masih bisa aku menjelaskannya. Tapi kalau mereka? Belum lagi Pak Bijo. Ageh. Jadi bingung saya. Gi, Mas Sugi? Seorang wanita memanggilnya dan menghampirinya. Ya Allah, bener Mas Sugi kan? Aku Yani Mas. Ujar wanita itu menangis. Yani. Iya Mas, aku Yani. Mas kok gak berubah sama sekali? Mas kemana aja? Tanya Yani seraya mengusap air matanya. Oh iya Jen, panjang ceritanya kalau Mas mau jelasin. Kamu kok di sini ngapain? Tanya Sugi. Jalan-jalan Mas sama anak dan suamiku. Ujar Yani tertunduk. Oh udah nikah kamu ya Jen? Iya sih udah lama, 10 tahun kita gak ketemu. Jawab Sugi sedih terpukul. Wanita yang selalu bersamanya belum lama ini baru 2 bulan terakhir, yang menjadi 10 tahun terakhir di dunia nyata. Mas kok bawa tas? Mas mau kemana? Gak tahu Jen Mas, gak ada rumah lagi, jawab Sugi. Pokoknya Mas tinggal sama Yani. Nanti Yani bilang sama suami.
Mas tenang aja, gak usah bingung tinggal di mana. Banyak hal yang mau Yani jelasin sama Mas. Ujar Yani. Kamu udah nikah, gak enak gak usah. Harus, setidaknya sampai Mas punya tempat tinggal. Suami kamu mana, Jen? Kamu nikah sama siapa? Itu Mas lagi nemenin anakku naik odong-odong, jawab Yani sambil menunjuk sebuah kereta odong-odong. Jen, Mas minta tolong nginep semalam di rumahmu. Mas gak tahu mau tidur di mana. Tolong bilang sama suami kamu dulu. Gak usah ceritain aku ini siapa, Jen. Bilang aja saudara jauh atau sepupu atau basinglah kamu, bohongnya gimana. Nanti takutnya suamimu curiga, Jen. Ujar Sugi. Iya Mas, nanti aku bilang sepupu sama suamiku. Lagi pula dulu juga aku bilangnya gitu ke dia, Mas. Pas aku sudah putus asa nunggu Mas datang. Aku bilang bosku sepupu aku. Namanya Sugi. Ujar Yani tertunduk. Tampak seorang laki-laki datang sambil menggendong anak perempuan balita berusia kira-kira 2 tahun. Mas, ini bos sekaligus sepupu aku yang kuceritain, ujar Yani. Tampak suaminya kaget dan tidak menyangka bos istrinya hanya seorang ebiji. Oh, Mas Sugi ya? Sapa suaminya Yani yang bernama Jatmiko seraya menjabatkan tangan. Panggil Sugi aja Mas, saya masih kecil, 17 tahun aja belum genap. Ujar Sugi. Lah saya gak nyangka kalau Mas Sugi itu masih muda. Soalnya Yani kalau cerita bilangnya pakai Mas terus. Mas Sugi gitu katanya. Ya saya kira udah umur lah. Taunya masih muda. Justru saya yang malu. Mas masih muda punya usaha. Ujar Jatmiko. Mas, aku mau ajak Mas Sugi nginep di rumah. Sekalian hitungan masalah uang. Jelasin juga masalah kemarin yang kita bahas, Mas. Mumpung orangnya ada. Ujar Yani ke suaminya. Ya dik, ya harus Mas Sugi harus nginep lah. Jawab Jatmiko suaminya. Lah kamu tinggal di mana sekarang, Jen? Ya di sini Mas, aku sekarang di Jogja. Gak jauh kok Mas, 15 menit naik motor. Ujar Yani. Mas naik apa ke sini? Tanya Jatmiko. Oh anu tadi sama temen, abis makan dia langsung pulang. Jawab Sugi gugup. Ya udah Mas, naik ojol aja, ikutin aku Mas, ujar Yani. Sugi langsung membisikkan sesuatu sama Yani. Maaf Mas, izin Sugi ke suaminya Yani. Ojol itu apa, Jen? Ucap Sugi pelan di telinga Yani. Hah? Jangan-jangan Mas dari... ya udah yuk buruan pulang Mas. Mas Sugi kebelet. Ujar Yani ke suaminya berbohong. Tampak Sugi menaiki ojol, mengikuti Yani suaminya yang mengendarai sebuah sepeda motor matic di depannya. Akhirnya mereka sampai di kediaman rumah Yani. Tampak sebuah rumah yang cukup mapan, ketimbang rumahnya yang dulu. Rumah kecil bergaya minimalis rapi dan sangat indah menurut Sugi. Ayo Mas masuk, ujar Yani. Sugi, Yani dan suaminya masuk ke dalam rumah. Tampak Yani membawa anaknya yang sudah tertidur ke dalam kamar. Sugi di ruang tengah duduk di ambal depan TV. Suaminya datang membawa 2 gelas kopi. Ngopi-ngopi kita Mas? Ngobrol belum ngantuk kan? Tanya Jatmiko. Belum Mas, repot-repot lo. Ujar Sugi basa-basi. Yani keluar kamar menggunakan piyama. Udah tidur dik anaknya? Tanya Jatmiko. Udah Mas, jawab Yani sambil membuka lemari es, mengambil cemilan. Mas Sugi ada yang mau aku ceritain, tapi ini udah malam, besok aja kita cerita panjang lebarnya. Malam ini cerita yang penting-penting dulu secara garis besar. Jadi gini Mas Sugi, aku minta maaf sebelumnya. Sebenarnya aku gak mau tapi terpaksa Mas. Jadi gini ceritanya Mas. Sekian dulu cerita dari saya, kita lanjutkan kembali di part selanjutnya. Jangan lupa terus dukung Misteri Official. Like dan subscribe, terima kasih, salam merinding.